Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Ya, kita masih akan membahas tentang pasangan Anies Caimin, kawan-kawan. Ya, bagaimana tidak? Kemudian kita lihat bahwa hanya pasangan ini yang kemudian berasal dari kalangan santri. Dan kita juga bisa lihat bahwa hanya pasangan ini yang terlihat benar-benar punya kesiapan untuk melenggang ke Pilpres 2024. Jika memang hari ini betul-betul atau besok telah dibuka pendaftaran Capres-Cawapres, saya yakin pasangan ini yang pertama untuk berlabuh untuk mendaftarkan diri ke KPU untuk kemudian bertarung di Pilpres ke depannya, kawan-kawan. Nah, ini yang menariknya, Pak Anies Caimin dinilai paling memahami dunia santri dan pesantren. Ini yang kemudian saya pikir juga menjadi faktor utama kemenangan kelak Pak Anies dan Caimin di Pilpres 2024. Karena kalangan santri itu, kawan-kawan. Sebab beliau berlatar santri, dukungan Anies Gus Imin diyakini bakal terus menguat. Jadi karena pasangan Amin ini punya latar belakang santri, makanya Gus Imin itu juga berasal dari kalangan santri, begitu juga dengan Anies, dan diyakini bakal terus menguat dukungannya, kawan-kawan. Nah, bagaimana kemudian selanjutnya, apakah mereka bisa memenangkan Pilpres 2024? Coba kita analisa lebih dalam lagi, kawan-kawan. Bakal calon presiden Anies Baswedan dan bakal calon wakil presidennya yakni Pak Gus Muhaimin itu dinilai sebagai pasangan calon pemimpin bangsa yang paling memahami dunia santri dan pesantren dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan oleh Kiai Haji Abdul Mu'id Shohib atau sering disapa dengan Gus Mu'id, yang merupakan pengasuh pondok pesantren As-Salamah Lirboyo Kediri, Jawa Timur, kawan-kawan. Dia memberikan dukungan penuh untuk pasangan Anies dan Caimin, kawan-kawan, di Pilpres 2024 nanti. Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menurut saya adalah yang paling mengerti dan memahami dunia santri dan pesantren, karena keduanya alumni pesantren, bahkan Caimin masih keluarga pesantren, ujar dalam keterangan tertulis pada Rabu kemarin, kawan-kawan. Ya, karena itu Gus Mu'id berpesan agar jika terpilih menjadi presiden dan wakil presiden, Anies dan Caimin harus memberi perhatian ekstra kepada pesantren itu. Pesantren harus menjadi perhatian bila pemimpin bangsa mendatang itu, jika terpilih menjadi pemimpin, yakni Pak Anies dan Muhaimin itu. Jadi, perhatian negara masih perlu peningkatan agar sejajar dengan institusi pendidikan dan lembaga keagamaan yang lain. Itu menjadi kewajiban negara dan pemimpin bangsa, mengingat kontribusi pesantren sangat nyata, bahkan sejak lahirnya NKRI hingga saat ini. Kontribusi pesantren itu sangat nyata, makanya perlu diperhatikan kelak. Sebelumnya, dia juga mengapresiasi Anies dan Caimin yang melakukan ziarah ke makam para wali dan mengunjungi pesantren. Dia menilai kegiatan tersebut sebagai hal yang positif. Selain itu, kunjungan tersebut dianggapnya menunjukkan nilai tinggi keislaman dan kebinekaan Indonesia yang dianut pasangan Anies dan Caimin ini, kawan-kawan. Di sisi lain, dia menekankan pencalonan Anies dan Caimin dapat membawa harapan baru bagi perubahan dan perbaikan Indonesia ke arah yang lebih baik itu. Jadi, Pak Anies dan Gus Muhaimin adalah dua orang tokoh bangsa yang cerdas, teruji oleh pengalaman, berani, dan menawarkan harapan baru untuk Indonesia. Seperti itu ungkap dari Gus Mu'id, kawan-kawan. Nah, kemudian selanjutnya, berlatar santri, dukungan Anies Gus Imin diyakini bakal terus meroket, bakal terus menguat, kawan-kawan. Ya, Kiai Muda Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Abdul Salam Shohib atau Gus Salam, menyebut bakal calon presiden dari
koalisi perubahan ini, yakni Pak Anies dan Caimin sebagai satu-satunya pasangan dengan latar belakang santri. Gus Salam yang juga pengasuh pondok pesantren Denanyar, Jombang, Jawa Timur menilai Anies Gus Imin yang berakronim Anies Amin ini sebagai pasangan yang paling memahami dunia santri. Karena itu dia menilai Pak Anies dan Gus Imin akan paling memperjuangkan kepentingan santri dan pesantren dibanding dengan calon yang lainnya. Menurutnya, Pak Anies pernah menjadi santri di pesantren Pabelan, itu Magelang, Jawa Tengah. Tempatnya Kiai Hammam yang merupakan alumni pesantren dari Tebu Ireng, Jombang itu. Ulama yang pernah menjabat wakil sekretaris jenderal pengurus besar NU ini juga menyebut bahwa Gus Imin jelas tumbuh sebagai santri dan besar di PKB. Beliau tumbuh di pesantren dan di PKB, partai yang didirikan oleh para kiai. Bisa dipastikan, satu-satunya pasangan yang berlatar belakang santri adalah pasangan Mas Anies dan Gus Imin, ujar Gus Salam yang juga pernah menjabat wakil ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, kawan-kawan. Gus Salam pun meyakini dukungan kepada pasangan Amin dari kalangan santri akan menguat seiring berjalannya waktu, karena keduanya memiliki komitmen kuat untuk membawa perubahan bagi Indonesia. Jadi, saya kira dengan berjalannya waktu, dukungan untuk pasangan ini akan meluas karena beliau berdua, yakni Pak Anies dan Caimin, akan membawa kajian Islam moderat dan kebinekaan Indonesia. Seperti itu ungkapan dari Gus Salam, kawan-kawan. Ini menarik sekali. Karena bisa kita lihat bagaimana kemudian dukungan akan terus semakin bertambah, mengingat bahwa Pak Anies dan Gus Imin adalah satu-satunya pasangan capres-cawapres yang memiliki latar belakang santri. Jadi wajar-wajar saja jikalau para pimpinan pondok pesantren mengasuh semua santri dan santriwatinya untuk menggalang dukungan untuk Anies dan Muhaimin. Harapannya, jika Anies dan Gus Imin terpilih menjadi presiden dan wakil presiden 2024, potensi pesantren dalam berbagai aspek kehidupan bisa dieksplorasi secara maksimal. Kemudian, tantangan di dunia pesantren juga bisa dicarikan solusinya. Pungkas Gus Salam, kawan-kawan. Jadi saya pikir seperti itu. Ini menarik sekali, kawan-kawan. Bisa kita lihat. Ini karena punya latar belakang santri, maka dari itu pasangan Anies dan Gus Imin bakal mungkin bisa berbicara banyak di Pilpres 2024 kelak. Bagaimana tanggapan kawan-kawan melihat hal tersebut? Mampukah kemudian pondok pesantren, para santri membantu Gus Imin dan Anies Baswedan memenangkan Pilpres 2024 ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.